Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah adab. Yang kedua adalah waktu. Kedua hal ini merupakan dua hal penting yang sangat menentukan apakah doa kita itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adab. Kata para ulama, man la adabalahu fala du'a alahu. Barang siapa yang ketika dia berdoa namun dia tidak memiliki adab, maka tiada doa baginya. Ada beberapa adab dalam berdoa yang harus dan patut kita perhatikan. Yang pertama, di antara adab berdoa adalah bertaubat. Di dalam salah satu riwayat hadis baginda besar Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, ma yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada'u bi ismin wala qata'iyyati rahimin. Sesungguhnya seorang hamba doanya masih akan tetap terus diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berdoa dalam keadaan berdosa dan memutus silaturahmi. Maka dua hal yang menghalangi doa kita, sehingga sampai sekarang barangkali banyak sekali doa yang kita panjatkan tak kunjung dikabulkan. Yang pertama, dosa kita. Yang kedua, terputusnya silaturahmi kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, taubat merupakan solusinya. Ada 3 rukun taubat paling tidak yang harus kita penuhi ketika seseorang ingin bertaubat. Yang pertama, seseorang yang bertaubat mesti menyesal. Menyesal itu merasa hancur, seperti seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, maka sang anak akan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia merasa hancur. Begitu pula lah orang yang bertobat. Orang yang bertobat, rukun pertama, dia harus menyesal, merasa hancur, menangis sejadi-jadinya jikalau teringat dengan dosa-dosa di masa lampau. Yang kedua, dia meninggalkan maksiat yang selama ini yang ia kerjakan. Dan yang ketiga, orang yang bertobat, rukun yang harus dipenuhi adalah munculnya tekad dari dalam hati bahwa dia tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut. Ini jika dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dosanya kepada manusia, seperti mencela, memaki ataupun mengambil hak orang lain, maka ditambah satu, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Maka orang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus ia penuhi dalam memenuhi adab dalam berdoa adalah bertobat. Kemudian adab kedua itu adalah memulai doa dengan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, doaul abdi mahjubun ma lam yusalli alaiya salatan. Doa seorang hamba terhalangi, tak akan diijabah, tertutupi selama dia belum bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu riwayat hadis, orang yang bersolawat sebanyak 100 kali setelah sholat subuh dan 100 kali setelah sholat maghrib, kata Rasulullah, Allah akan menjawab 100 hajatnya. 30 dari 100 hajatnya tersebut Allah ijabah ketika dia masih di dunia. Adapun 70 sisanya akan dijawab oleh Allah kelak nanti di akhirat. Kemudian di antara adab yang harus kita penuhi dalam berdoa adalah hendaknya ketika kita berdoa
menyebutkan Asmaul Husna. Ketika kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan ya mujib, wahai yang menjawab doa. Ketika kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun. Ketika kita ingin diberikan harta yang melimpah, ucapkan ya Ghani, wahai yang maha kaya. Ya Mughni, wahai yang maha mengayakan. Maka pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99, pahami maknanya, kemudian masukkan nama-nama Allah di dalam doa-doa kita. Kemudian di antara adab yang harus kita penuhi dalam berdoa adalah hendaknya ketika kita berdoa meyakini bahwasanya Allah akan menjawab doa kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Oda Allah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sedang kalian yakin bahwa Allah akan menjawab doa kalian semua." Kemudian di antara adab yang harus kita penuhi di dalam berdoa, bahwa ketika kita berdoa jangan lupa mendoakan orang lain. Di dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW katakan, "Ma min abdin muslimin yada'u li rabbihi aw yada'u li akhihil muslim ala zahril ghaibi illa an qalal maliku falaka bimithlihi." Tidaklah seorang hamba mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka niscaya malaikat berkata, "Apa yang engkau doakan itu kembali kepadamu." Maka semakin sering kita mendoakan orang lain, sesungguhnya semakin besarlah peluang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait adab. Kemudian yang kedua, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan waktu-waktu mustajab. Pada dasarnya kapanpun kita berdoa, Allah akan menjawab doa kita. Tetapi ada beberapa waktu dari hadis-hadis yang ada, yang apabila kita berdoa pada waktu tersebut, maka peluang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Di antaranya, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Kapan waktu doa terbaik? Kata Rasulullah, "Duburu sholawatil khamsi." Setiap melaksanakan sholat 5 waktu. Wa duburul laili, dan di akhir malam menjelang subuh. Di dalam riwayat hadis lainnya yang menceritakan tentang waktu-waktu yang mustajab adalah di setiap sujud-sujud di dalam sholat. Kata Rasulullah SAW, "Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid." Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika bersujud. Fa'akthirud du'a ilaihi fis sujud, maka perpanjanglah doamu ketika engkau bersujud. Namun ketika bersujud di dalam sholat, hendaknya kita memperhatikan bahwa doa-doa yang digunakan dengan bahasa selain bahasa Arab hendaklah diucapkan di dalam hati saja. Namun jikalau doa kita dengan menggunakan bahasa Arab, bolehlah lidah untuk mengucapkannya. Tetapi jika doa kita dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka cukup di dalam hati tanpa menggerakkan bibir ataupun lisan. Karena apabila kita berdoa di dalam sujud-sujud setiap sholat, namun dengan bahasa Indonesia, dengan menggerakkan lidah maupun bibir kita, maka itu dapat membatalkan sholat kita. Kemudian di antara waktu yang sangat mustajab, yang apabila kita berdoa pada waktu tersebut, maka besar peluang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah inda nuzulil mator, ketika turunnya hujan.
Maka kalau hujan itu turun, jangan dicela, jangan dicerca, melainkan gunakan waktu turunnya hujan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula kata Rasulullah, ad-du'a'u bainal azani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak kata Rasulullah. Maka jangan sia-siakan waktu yang tersedia antara azan dan iqamah. Ketika kita mendengar azan sampai selesainya azan, sembari menunggu iqamah, gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Karena itu merupakan kesempatan emas agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya pula hadirin, kata Rasulullah, ad-du'a'u bainal khutbataini la yurad. Doa di antara dua khutbah. Misalnya khutbah Jumat. Nanti ketika khotib duduk menyelesaikan khutbah pertama, sebelum khotib berdiri kembali, ini merupakan waktu yang sangat mustajab sekali. Maka jangan tidur, jangan disia-siakan begitu saja. Jangan lewatkan waktu di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketika khutbah Jumat terlewat tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara waktu yang sangat mustajab pula, yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya adalah 1 jam terakhir di hari Jumat. Karena kata Rasulullah SAW, ma min sa'atin fi yaumil jum'ah fi akhiril jum'ah illa ustujiba lahu. Kata Rasulullah, tidaklah pada jam terakhir di hari Jumat kecuali Allah menjawab doa hambanya yang sedang berdoa. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang patut kita perhatikan di dalam berdoa. Sungguh pada kondisi seperti ini, penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, tiadalah obat yang benar-benar menghindarkan kita dari virus tersebut. Tiadalah cara apapun yang bisa menghindarkan kita dari virus tersebut kecuali doa dari kita semua yang tiada henti, yang tiada tanpa kenal waktu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita yang kita panjatkan setiap hari Allah kabulkan, dan semoga Allah kuatkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta beribadah kepadanya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.